Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia pingsan, kata Yun Che. Hua Minghai gemetar dan mengatupkan giginya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan air mata yang akan keluar. Dia berbalik dengan kedua tangan memegangi kepalanya dan berkata dengan sedih. Saya tahu betapa menyakitkannya hal itu baginya beberapa tahun terakhir ini. Baginya, kematian sebenarnya adalah semacam kebebasan, tapi bagaimana mungkin aku bisa melihatnya meninggalkanku tanpa melakukan apapun? Ini adalah keputusan yang kejam, Anda tidak punya pilihan lain. Tidak peduli mana yang Anda pilih, keduanya pasti benar dan salah, tanpa secara pribadi mengalami perasaan seperti ini. Hal itu tidak akan pernah bisa dipahami. Yun Che menghela nafas, lalu mengubah nadanya, namun, karena kamu bertemu denganku, pilihan dan ketekunanmu tepat. Ah! Hua Minghai tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Yun Che berbalik dan menatap lurus ke matanya, saya sangat jarang melihat gejala istri Anda sebelumnya, dan saya kurang lebih memahaminya. Berjagalah di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Selain saya memberi Anda izin, Anda tidak boleh masuk. Anda harus tahu bahwa semakin berbahaya kondisi pasien, semakin banyak alasan untuk tidak mengganggu perawatan. Melihat ekspresi Yun Che yang tidak disamarkan, Hua Minghai berkata dengan penuh semangat, mungkinkah, kamu punya cara untuk menyelamatkan Xiaoya, kamu benar-benar punya metode untuk menyelamatkan Xiaoya. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Yun Che memelototinya, jika kamu bisa menghilang dari pandanganku sekarang, peluang suksesnya kira-kira bisa mencapai 99%. Angin kencang muncul di depan mata Yun Che, dan Hua Minghai telah menghilang dari pandangannya saat suara pintu yang ditutup dengan tergesa-gesa bergema. Kecepatan seperti ini benar-benar mengejutkan dunia, akan membuat hantu menangis, dan membuat Yun Che tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Orang ini, skill gerakan macam apa yang dia kembangkan? Kekuatannya yang mendalam kurang lebih berada pada tahap akhir langit mendalam, namun keterampilan gerakannya sangat mengerikan. Alasan mengapa Yun Che menyuruh Hua Minghai keluar jelas bukan karena dia takut diganggu, melainkan karena dia takut Hua Minghai melihat cara dia memperlakukan Xiaoya. Lagi pula, jika dia ingin mengeluarkan racun itu dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus menggunakan mutiara racun langit. Jika dia tidak menggunakan mutiara racun langit, Yun Che harus menggunakan 10 juta kali upaya untuk menghilangkan racun dingin itu, karena racun dingin itu sudah ada selama 5 tahun, dan sudah lama menyatu dengan darah dan meridian di seluruh tubuhnya. Tidak hanya akan sangat merepotkan untuk menghilangkannya sepenuhnya, tetapi juga disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Selain racunnya, dia juga mengalami luka dalam yang sangat parah, karena adanya racun dingin, bukan hanya luka dalam yang tidak kunjung sembuh, malah semakin memburuk dari hari ke hari. Bagi Yun Che, kegagalan internalnya lebih bermasalah daripada racun dingin. Yun Che mengulurkan tangan kirinya di depan tempat tidur Ru Xiaoya, meletakkannya di dadanya. Sinar hijau Sky Poison perlahan bersinar, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan mutiara racun langit, racun dingin yang telah mendatangkan malapetaka di tubuhnya selama 5 tahun penuh dengan cepat dihilangkan tanpa perlawanan apapun. Seperti semut di wajan panas, Hua Minghai mondar-mandir di luar, tetapi tidak berani mengeluarkan suara langka apapun. Semburan angin malam yang sedikit dingin bertiup, langsung menjernihkan pikiran Hua Minghai. Dia biasanya orang yang sangat berhati-hati, jika tidak, dia tidak akan menahan Ru Xiaoya sampai sekarang. Namun hari ini, dia sebenarnya membawa seseorang yang baru pertama kali dia temui ke tempat persembunyian mereka saat ini, dan bahkan membiarkannya mendekati Ru Xiaoya sendirian. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa hal itu tidak terbayangkan,
Mungkin aura misterius di tubuh Yunce lah yang memungkinkan lubuk hatinya melahirkan harapan yang tak terlukiskan. 1 jam penuh berlalu, dan tidak ada suara bising pun yang keluar dari dalam rumah. Hal ini membuat Hua Minghai merasa sangat tidak yakin. Dia ingin membuka pintu berkali-kali, tetapi setiap kali dia merasakannya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Pada saat ini, suara Yunce yang tidak ringan, namun tidak berat datang dari dalam, masuk. Seperti kilat, Hua Minghai membuka pintu dan berlari masuk. Dia melihat ramuan obat di ruangan itu tidak berubah. Ru Xiaoya masih terbaring di tempatnya, dia bahkan belum tergerak. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan emosi, "Bagaimana kabar Xiaoya?" Begitu dia mengatakan itu, pupil matanya tiba-tiba membesar, karena dia secara mengejutkan melihat warna biru tua di dahi Ru Xiaoya telah menghilang. Seluruh tubuh Hua Minghai gemetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangan, menekannya ke dada Ru Xiaoya, dan dengan hati-hati memeriksa dengan energinya yang dalam, dia tidak lagi merasakan sedikit pun jejak racun dingin dimanapun, bahkan tidak ada sisa yang ditemukan. Racun dingin di tubuhnya telah hilang sepenuhnya, kata Yunce. Bagaimana mungkin mutiara racun langit membutuhkan waktu 1 jam untuk menghilangkan racun dingin di tubuh Ru Xiaoya? Namun, jika terlalu cepat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan terlalu mengejutkan, jadi Yunce duduk sebentar, menunda waktu hingga 1 jam. Hua Minghai sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Keduanya tersiksa oleh racun dingin ini selama 5 tahun penuh, itu adalah mimpi buruk mereka yang paling menakutkan, dan mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya racun dingin ini, bahkan sampai-sampai mereka sudah lama menyerah untuk menyembuhkan racun ini. Ketika Hua Minghai membawa serta Yunce, dia juga tidak memiliki harapan berlebihan bahwa keajaiban akan terjadi. Hanya saja dia tidak mau meninggalkan harapan terakhir ini, dia tidak pernah menyangka bahwa keajaiban akan benar-benar muncul di hadapannya. Xiaoya, Xiaoya, Hua Minghai menggenggam tangan Ru Xiaoya dan begitu emosional hingga dia berbicara dengan tidak jelas, apakah kamu mendengar itu, racunmu hilang, benar-benar hilang, Xiaoya, apakah kamu mendengar itu? Baiklah, jangan ganggu dia, ayo keluar. Yunce berkata, meskipun racun dinginnya telah dihilangkan, karena erosi racun dingin selama 5 tahun, kekuatannya yang dalam telah benar-benar runtuh, organ dalamnya sangat lelah. Jika bukan karena banyaknya nutrisi dari kristal langit berurat ungu selama bertahun-tahun, dia pasti sudah mati begitu racun dinginnya dihilangkan. Saat ini, dia belum sepenuhnya meninggalkan kondisi berbahaya tersebut. Untuk pulih sepenuhnya, dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang dia butuhkan saat ini adalah istirahat yang cukup. Hua Minghai segera menahan diri untuk tidak berbicara sambil merawat tempat tidur dan selimut Ru Xiaoya dengan baik. Lalu, dia mengikuti Yunce keluar dengan langkah ringan. Yunce mengeluarkan botol kecil dan memberikannya pada Hua Minghai. Di dalam botol itu ada sejumlah kecil cairan berwarna merah tua, ini adalah darah dari atribut api Kaisar Naga sejati yang mendalam, ini dapat menghilangkan energi dingin yang memenuhi tubuhnya selama beberapa tahun ini dan juga memulihkan vitalitasnya. Total ada 10 tetes darah naga. Anda harus meneteskan 1 tetes ke dalam 3 liter air, lalu memberinya 3 tetes setiap hari mulai besok. Setelah 1 bulan berlalu, Anda harus menambahkan 1 tetes tambahan. Ingat, Anda tidak boleh menambahkan tetes lagi, jika tidak, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Meskipun diletakkan di dalam botol giok, dengan kesadaran kuat Hua Minghai, aura naga murni dapat dirasakan sepenuhnya. Dia juga tahu bahwa untuk tubuh lemah seperti Ru Xiaoya yang dipenuhi energi dingin, darah naga sejati, bahkan darah naga kaisar mendalam dengan atribut api, tidak ada bedanya dengan pelet surgawi. Hua Minghai mengambil darah naga dan sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anda telah merawatnya selama 5 tahun,
jadi Anda harus sangat jelas tentang cara menyembuhkan luka dalam secara bertahap dan memulihkan vitalitasnya. Anda tidak perlu saya berbicara berlebihan. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda, dalam jangka waktu 3 bulan, Anda tidak bisa mengeluarkannya dari kristal langit berurat ungu. Vitalitasnya selalu rendah saat ini, jadi jika dia pergi dari kristal langit berurat ungu, kesalahan apapun mungkin bisa mengakhiri hidupnya. Yunche berkata dengan serius. Menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka adalah apa yang selalu dia lakukan saat itu, dan dia selalu senang karenanya. Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu, karena dibandingkan dengan jumlah orang yang dia bunuh, jumlah orang yang dia selamatkan, terlalu jauh. Terima kasih, dermawan. Hua Minghai tersedak oleh emosi, lalu tiba-tiba berlutut. Berlutut ini memiliki kekuatan lebih dari lutut sebelumnya. Berlutut sebelumnya dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya, namun berlutut ini dipenuhi dengan kesediaan. Saya, Hua Minghai, akan mengingat kebaikan besar Anda sepanjang hidup saya. Bolehkah saya menanyakan nama besarnya kepada dermawan? Aku, Hua Minghai, pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membalas budimu. Tidak perlu, saya hanya sesekali melakukan tugas dokter. Yunche berkata sambil sedikit menghela nafas, adapun namaku, aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, namaku Ling Yun. Terhadap nama ini, Hua Minghai tidak tergerak. Sebaliknya, dia bertanya, mungkinkah nama asli dermawan adalah Yunche? Alis Yunche berkedut dengan keras, sial. Apa ini? Saya hanya mengumumkan nama saya 2 kali, dan saya mengatakan bahwa itu adalah Ling Yun 2 kali, namun pihak lain semua memanggil nama asli saya. Mungkinkah nama saya telah tersebar sedemikian rupa sehingga semua orang di dalamnya Kekaisaran Phoenix Suci mengenalku? Melihat Yunche sudah lama tidak mengatakan apapun, Hua Minghai tahu bahwa tebakannya benar. Dia dengan cepat melanjutkan, ketika saya menyusup ke Sekte Divine Phoenix, saya kebetulan mendengar nama Yunche, dan mereka menyebutkan bahwa Yunche berasal dari Blue Wind. Dia bukan bagian dari Sekte Divine Phoenix, namun dia memiliki garis keturunan Phoenix. Dermawan berasal dari Blue Wind dan bisa menggunakan api Phoenix, jadi aku selalu mengira bahwa dermawan adalah Yunche ini. Jadi itu sebabnya, Yunche akhirnya merasa lega. Jelas bahwa nama Yunche tidak banyak, tapi orang-orang akan memperhatikan, seseorang di luar Sekte Divine Phoenix yang memiliki garis keturunan Phoenix. Ya, akulah Yunche yang kamu bicarakan. Saya datang ke kota Divine Phoenix kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Divine Phoenix. Itu juga sebabnya aku tidak bersedia memberimu Phoenix Helianthus. Yunche melirik ke langit malam, lalu membantu Hua Minghai berdiri. Oke, kembalilah menjaga istrimu. Anda tidak perlu berpikir untuk berterima kasih kepada saya. Setelah dia memulihkan kekuatannya, kamu harus membawanya pergi dari kota Divine Phoenix dan pergi ke tempat yang lebih aman. Hua Minghai berkata tanpa ragu, meskipun saya seorang pencuri, saya tidak akan pernah lupa bagaimana membayar hutang budi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, selama kamu bisa menyelamatkan istriku, hidupku adalah milikmu. Mulai sekarang, jika dermawan membutuhkan saya untuk apapun, jangan ragu untuk buka mulut. Meskipun itu sangat berbahaya, aku bahkan tidak akan mengerutkan alisku. Terutama jika dermawan menginginkan sesuatu, bahkan jika itu berada di tempat suci, saya akan tetap bersedia menagih untuk dermawan. Kata-kata terakhir Hua Minghai menggugah hati Yunche. Dia membuka bibirnya, tapi sebelum dia dapat berbicara, dia menelannya kembali. Di Divine Phoenix City, hal yang paling dia inginkan tidak diragukan lagi adalah World Ode of the Phoenix dari Sekte Divine Phoenix. Jika dia bisa mendapatkan rumus dasar dan 4 tahap pertama dari World Ode of the Phoenix, dia akan benar-benar menguasai dan memahami kekuatan mendalam Phoenix miliknya.
Tapi World Ode of the Phoenix adalah seni inti sekte Divine Phoenix. Itu juga yang memungkinkan sekte Divine Phoenix menjadi sekte nomor satu di langit yang mendalam. Perlindungan yang dimiliki oleh sekte Phoenix Suci untuk World Ode of the Phoenix tentu akan sangat ketat. Jika Hua Minghai masuk untuk mencurinya, sangat mungkin baginya untuk kehilangan nyawanya. Bagaimanapun juga, World Ode of the Phoenix dari sekte Phoenix Suci, hal-hal normal sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia baru saja menghilangkan racun dingin dari Ru Xiaoya. Jika Hua Minghai benar-benar menanam dirinya dalam sekte Phoenix Suci karena dia, itu sama saja dengan merugikan keduanya. Melihat kilasan keraguan di wajah Yun Ce, serta dia menarik kata-katanya, Hua Minghai dengan cepat berkata, "Dermawan, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk bertanya, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Jika saya tidak membalas kebaikan ini, saya tidak akan pernah merasa nyaman." Yun Ce merenung sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu memberitahuku skill gerakan apa yang kamu gunakan?" Hua Minghai agak terkejut, lalu berkata setelah sedikit ragu, "Ini adalah keterampilan gerakan turun-temurun keluarga Hua Ku Petir Meraj Ekstrim." Petir Meraj Ekstrim, keterampilan gerakan ini, dapatkah ditransfer ke orang lain? Yun Ce bertanya dengan sungguh-sungguh. Hua Minghai menenangkan ekspresinya, lalu menggelengkan kepalanya karena ketakutan dan kesakitan. "Maaf, Dermawan. Saya tidak akan pernah ragu dalam apapun yang Anda ingin saya lakukan, tetapi hanya ini, petir Meraj Ekstrim adalah harta klan saya yang dianugerahkan kepada kita oleh surga, dan juga tabu terbesar kami yang tidak akan pernah bisa diwariskan kepada orang lain." Saya mengerti. Yun Ce mengangguk, teknik mendalam sebuah klan pada awalnya tidak seharusnya disebarkan. Aku bersikap kasar. Jagalah istrimu dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, Yun Ce berbalik, pergi dengan langkah lambat. "Dermawan, aku," Hua Minghai melihat kepergian Yun Ce, mengertakkan gigi dengan wajah penuh rasa malu. Apa yang diberikan Yun Ce padanya tidak diragukan lagi adalah bantuan sebesar langit. Dia bisa dengan mudah mencapai satu-satunya hal yang dia inginkan, namun dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah pria yang benci berhutang budi kepada orang lain, apalagi kebaikan yang begitu besar. Perasaan seperti ini membuat hatinya merasakan sakit yang tak tertahankan. Jangan mengingatnya. Yun Ce melakukan gerakan mundur. "Kamu harus menggunakan seluruh energimu pada istrimu saat ini, jangan terganggu oleh sesuatu yang tidak penting. Menyelamatkan nyawa juga bisa dianggap untuk tujuan menebus sedikit dosa-dosaku. Jika Anda benar-benar ingin membalas budi saya, maka bekerjalah keras untuk membantu istri Anda pulih lebih cepat, yang tidak akan membuat saya menyelamatkannya menjadi sia-sia." Saat suaranya jatuh, sosok Yun Ce sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Hua Minghai melihat ke depan, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dengan ekspresi yang rumit dan tak terlukiskan di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjuang keras tentang sesuatu. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, seseorang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, yang akan memusnahkan seluruh klan tanpa berkedip, akan membuang-buang energi untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu," kata Jasmine dengan nada suara yang sangat acuh tak acuh. "Ini membuktikan bahwa pada dasarnya saya masih orang baik, bukan?" Jasmine mendengus. Saat Yun Ce kembali ke penginapan, hari sudah tengah malam. Ketika dia kembali ke kamarnya, saat dia hendak membuka pintu sambil berdiri tepat di ambang pintu, tangannya tiba-tiba menegang saat kedua alisnya tenggelam. Semua saraf di sekujur tubuhnya juga langsung tegang. Karena dia jelas merasakan ada seseorang di kamarnya. Orang yang bersembunyi di kamarnya hebat dalam penyembunyian, jika hanya dengan kekuatannya yang dalam dan bukan indera spiritualnya, mustahil baginya untuk menemukan keberadaannya. Begitu dia merasakan keberadaan orang ini, semacam sensasi yang membuat bulu kuduk berdiri dan dingin.
datang tepat setelahnya. Sensasi semacam ini memberitahunya bahwa orang di dalam tidak hanya sangat kuat, orang ini juga ada di sini untuk membunuhnya. Cepat pergi. Itu adalah seseorang di tingkat ke-8 alam Kaisar Mendalam. Dia sudah mendeteksimu. Di bawah peringatan cepat Jasmine, Yunce tidak lagi punya waktu untuk berpikir saat ia bintang patah bayangan dewa keluar dari penginapan dan dengan cepat berlari keluar. Pintu dan dinding yang hancur total terdengar di belakangnya saat gelombang angin panas juga menjerit dari belakang. Sensasi terbakar seperti ini jelas nyala api Phoenix. Seseorang dari Sekte Divine Phoenix. Hati Yunce menjadi berat, mengapa itu seseorang dari Sekte Divine Phoenix? Dan niat membunuh ini jelas ingin membunuhnya. Mungkinkah, Feng Shiken? Hati Yunce berubah, sepertinya itu karena kejadian saat itu, ketika dia mengungkapkan api Phoenix-nya di siang hari bolong di Falling Flame Merchant Guild dan dikira sebagai murid Sekte Divine Phoenix, yang memungkinkan Sekte Divine Phoenix mendapatkan berita tentang dia. Mereka mengikuti petunjuk untuk kemudian menemukan di mana dia tinggal. Sepertinya dia terlalu ceroboh saat itu. Dia terlalu sibuk memperhatikan Hua Minghai sehingga dia secara tidak sadar melupakan fakta penting ini. Di kota Divine Phoenix, mata-mata Sekte Divine Phoenix ada di mana-mana. Kecepatan Yunce jelas tidak bisa menandingi praktisi kuat pada tahap akhir Kaisar Mendalam. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia sudah mengejar hingga jarak antara mereka hanya 60 meter. Gelombang api Phoenix yang dahsyat menerobos udara ke arahnya. Api Phoenix yang menyala dengan hebat di udara sangat bersinar di langit malam. Yunce dengan cepat menghindari api Phoenix. Kemudian, jantungnya menegang saat dia berhenti untuk berbalik. Orang yang mengejarnya juga berhenti tanpa menyusulnya, karena di depan matanya, adalah mangsanya yang menyedihkan yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Siapa kamu? Yunce bertanya dengan alis cekung. Tatapan pihak lain menyapu seluruh tubuhnya, lalu tertawa dingin, kamu memang memiliki aura kekuatan mendalam Phoenix. Kamu memang bajingan yang dirumorkan, Yunce. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tiba sepagi ini. Yunce dengan dingin tertawa pada gilirannya, sepertinya Sekte Divine Phoenix-mu takut padaku. Takut padamu, benar. Yunce mengejek, saya datang ke kota Divine Phoenix dengan maksud untuk menyelesaikan perselisihan garis keturunan dengan Sekte Divine Phoenix Anda secara terbuka dan terhormat di turnamen peringkat 7 negara, tetapi Anda Sekte Divine Phoenix sebenarnya menggunakan metode yang tidak tercela seperti ini. Sepertinya yang disebut Sekte Divine Phoenix hanya sebanyak ini. Haha. Pria parubaya itu tertawa dengan nada meremehkan, di mata Sekte Phoenix suci kami, Anda hanyalah seekor reptil kecil yang telah mencuri garis keturunan sekte kami. Sekte saya takut pada reptil kecil yang menyedihkan. Benar-benar sebuah lelucon sebesar langit. Hari ini hanya karena Pangeran ke-13 menginginkan hidupmu. Seperti yang diharapkan, tatapan Yunce menjadi lebih dingin. Seekor reptil dari Blue Wind sebenarnya berani menyinggung Pangeran ke-13. Bahkan jika Kaisar Angin Biru berlutut untuk memohon pengampunan atas namamu, kamu seharusnya tidak berpikir untuk melewati malam ini, namun, mati di tanganku, Feng Chihuo, sudah cukup untuk dibanggakan ketika kamu pergi ke dunia bawah dan memasuki reinkarnasi, siklus. Temui pembuatmu dengan tenang. Sosok Feng Chihuo bergoyang, lalu dia tiba-tiba menyerang Yunce dengan api Phoenix menyala di kelima jarinya, mengarah ke dada Yunce. Jelas sekali bahwa dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Alam mendalam Kaisar tingkat ke-8, tahta tingkat tinggi yang asli, melawan seseorang yang hanya berada di alam mendalam bumi. Jika pembunuhan instan tidak mungkin dilakukan, bahkan dia akan merasa itu lucu. Tatapan Yunce berkilat saat dia menginjak bayangan patah Dewa Bintang, langsung membelah 3 gambar palsu, membuat genggaman Feng Chihuo gagal. Menghirup napas dalam-dalam, dia mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri ke arah selatan.
Saat dia mengambil udara kosong, Feng Qihuo tercengang. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Yun Ce mengelak dengan penglihatannya, dan kecepatan Yun Ce melarikan diri setelahnya telah membuatnya semakin terkejut. Dia jelas-jelas hanya berada di alam mendalam bumi, namun kecepatannya tidak kalah rendahnya, dengan tahta tingkat rendah. Seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa keterampilan. Feng Qihuo mendengus dingin, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Meskipun kecepatan Yun Ce jauh lebih cepat dari yang dia duga, kecepatan seperti ini masih tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Selain itu, Yun Ce hanya memiliki kekuatan besar di alam mendalam bumi. Mustahil baginya untuk terbang, jadi dia tidak punya pilihan lain selain berlari di darat, yang berarti dia tidak akan pernah bisa lepas dari pandangannya, atau persepsinya. Bocah, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Feng Qihuo menggeram. Seluruh tubuhnya terbang mengejar Yun Ce seperti anak panah dari busur, kecepatan yang mengejutkan membawa suara pecah yang sangat menusuk telinga. Di bawah perbedaan kecepatan yang jelas, dalam beberapa puluh napas, Yun Ce sekali lagi dikejar hingga perbedaan 60 meter. Yun Ce, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berbalik lagi dan melemparkan benda hitam pekat ke arah Feng Qihuo di udara. Bulan memudarnya di langit benar-benar tersembunyi dari pandangan oleh primordial mendalam ark, membuat malam menjadi hitam seperti tinta. Feng Qihuo mendengar suara siulan tajam di depannya, namun tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya, karena takut pihak lain telah mengeluarkan racun beracun. Dia dengan cepat menghindar ke samping, dan setelah melewatinya, apakah dia melihat dengan jelas bahwa itu hanyalah batu biasa? Itu mungkin batu acak yang diambil Yun Ce dengan santai selama pelariannya. Suara sesuatu yang menerobos udara bergema sekali lagi, dan tatapan Feng Qihuo menjadi menghina. Dengan santai menamparkan batu itu hingga berkeping-keping, dia mencibir, benar-benar perjuangan yang lucu. Apakah kamu masih bermimpi untuk melarikan diri dari telapak tanganku? Setelah beberapa napas, Yun Ce sudah dikejar hingga jarak 45 meter. Ekspresinya diam, dan dia berbalik lagi ketika benda hitam pekat terbang keluar dari tangannya sekali lagi. Jarak 45 meter sudah berada dalam jangkauan serangan Feng Qihuo. Dia mulai memadatkan energi yang dalam di tangannya, dan langsung bertemu dengan objek itu. Tanpa melihat apa itu, dia dengan santai menamparnya. Suara guntur yang dalam dari 9 langit bergema di tengah malam kota Phoenix yang tenang. Badai energi yang sangat besar meledak dengan hebat di udara. Dari jauh, seolah-olah kembang api yang sangat megah meledak di langit. Dua batu pertama hanyalah kepura-puran yang dilontarkan oleh Yun Ce. Tapi yang ketiga, adalah Heaven Decimating Orb yang diperoleh Yun Ce dari tubuh Xiao Wuyi. Kekuatan Heaven Decimating Orb sangat besar, cukup untuk melukai tahta level rendah. Dengan kemampuan Feng Qihuo, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, mungkin akan sulit bagi Heaven Decimating Orb untuk menyebabkan luka parah. Namun, dalam permainan seperti kucing mengejar tikus yang dia gunakan untuk mengejar Yun Ce, dia sama sekali tidak bertahan sama sekali. Di dalam kobaran api yang disebabkan oleh Heaven Decimating Orb, seluruh lengan kirinya telah digoreng seluruhnya, meneteskan darah segar. Seluruh jubah Phoenix-nya telah hancur berkeping-keping, sangat kuat bahkan dada, kedua lengan, dan wajahnya dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Rambutnya bahkan sudah setengah dibom, berubah menjadi bidang yang berantakan. Dia tampak sangat menyedihkan. Adapun Yun Ce, dia telah melarikan diri sejak lama, tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Meski banyak luka, namun semuanya hanya luka ringan, hanya luka di lengan kirinya yang agak parah. Dibandingkan dengan luka luarnya, dada Feng Qihuo hampir meledak karena amarah. Dia menatap lengannya dengan ekspresi ganas saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia,
Ranah kaisar tingkat tinggi dari Sekte Divine Phoenix sebenarnya telah direduksi menjadi bentuk yang menyedihkan oleh seorang junior dari alam mendalam bumi. Ini adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupnya. Yunce, aku akan merobekmu menjadi 10.000 keping. Rambut Feng Chihuo berdiri tegak saat seluruh tubuhnya terbakar oleh kobaran api yang dahsyat. Dengan raungan yang keras dan amarah yang menjulang tinggi, dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk mengejar ke depan. Persepsinya juga telah dilepaskan secara maksimal. Setelah berlari secepat mungkin untuk jarak tertentu, Yunce malah melambat, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan fluktuasi kekuatannya. Bagi seorang pelarian, waktu malam adalah waktu terbaik untuk bersembunyi, namun pada saat yang sama, di malam yang benar-benar sunyi, bahkan pergerakan paling kecil pun akan bergema di tengah kesunyian. Feng Xichen memang telah memerintahkan seseorang untuk membunuhnya sebelum turnamen peringkat, dan mobilisasinya sebenarnya secepat ini. Dia telah ditemukan, dan Divine Phoenix City juga penuh dengan mata-mata Sekte Divine Phoenix. Kota Divine Phoenix bukan lagi tempat yang cocok baginya untuk tinggal sebelum turnamen peringkat. Sebelum fajar, dia harus tetap bersembunyi dari kejaran Feng Chihuo dan meninggalkan kota Phoenix Suci pada saat yang bersamaan. Saat dia sedang diburu, pikiran Yunce akan berada pada kondisi paling jernih, di dalam kegelapan, di kota Divine Phoenix, tempat yang sama sekali tidak dia kenal. Dia menunjukkan kemampuan menyembunyikan dan menghindarinya hingga mencapai puncaknya. Melewati rute yang aneh dan tak terduga, dia dengan cepat mendekati bagian selatan kota. Waktu perlahan berlalu di malam hari, dan warna senja putih susu mulai muncul dari langit timur. Yunce sudah bisa melihat gerbang selatan kota Phoenix yang tinggi dan megah di bidang penglihatannya, dan di malam tanpa batas ini, Feng Chihuo, yang dengan gila-gilaan mencarinya di atas tidak dapat menemukan jejaknya. Yunce menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya terlihat sangat alami, lalu berjalan menuju gerbang kota. Saat dia mendekat, dia dihalangi oleh dua penjaga kota yang berlapis baja. Pesanan dari Istana Kekaisaran, sebelum jam 7 pagi hari ini, tidak ada yang diizinkan keluar kota, pelanggar akan langsung ditangkap.